Shocks and aftershocks of the pandemic. Seperti yang kita tahu, the world of education before COVID-19 ini sudah memiliki masalahnya tersendiri, seperti angka putus sekolah, buta huruf, kesenjangan pembiayaan, dan juga adanya krisis akibat COVID-19 ini sendiri. Termasuk climate change, di mana building merupakan hal paling besar yang menyebabkan climate change. Saat COVID-19 ini terjadi, school closure dan education disruption merupakan masalah yang paling besar, di mana penutupan sekolah secara drastis memiliki dampak yang universal pada pelajar dan guru. Before pandemic, seperti yang kita tahu, sekolah tatap muka merupakan hal yang wajib. Kebersihan juga kurang diutamakan, karena kegiatan kebersamaan dan keakraban menjadi poin yang sangat penting. School during pandemic, di mana semua sekolah itu hampir semuanya ditutup dan semua pembelajaran dilakukan secara online. Jadwal pelajaran yang sangat berubah, menyesuaikan kondisi, perubahan ruang publik yang di sekolah itu dilarang dibuka, dan lain sebagainya. Learn from home. Kebutuhan learn from home ini sendiri seperti kebutuhan ruang privasi dan penguasaan teknologi. Learning problem during the pandemic. Shift their best to virtual platform to conduct classes online, di mana kurangnya motivasi belajar merupakan kendala jaringan yang sudah pasti, kurangnya sosialisasi, dan masuk ke presiden pertama yang saya ambil merupakan SMA Fakultas Sanat Yusuf Malang. Ini merupakan SMA swasta Katolik yang dengan luas tanah kurang lebih 3,5 hektar dengan pedagogi analisis yang digunakan konvensional, teacher center, dan juga student center untuk beberapa kelas. Sekolah kedua yang saya pilih itu merupakan Summerhill School di England. Sistem pembelajaran yang dipakai merupakan sistem student center dan juga Montessori, di mana dalam satu kelas itu memiliki banyak aktivitas dan juga all classes are 100% optional and guru sebagai instruktur doang. And problem based on the present COVID-19 era. Pada sekolah pertama, masalah yang didapat adalah lebar jalur sirkulasi yang sempit, tidak semua kelas mendapat cahaya matahari langsung, dan juga bukaan jendela yang menghalangi jalur sirkulasi. Termasuk jarak antar meja yang terlalu dekat, dan juga penggunaan meja untuk 2 orang yang tidak efektif, dan juga penggunaan meja dan bangku paten, serta kapasitas siswa yang melebihi standar nasional. Sekolah kedua yang didapat merupakan kebebasan siswa segala umur dan juga kebebasan memilih jadwal formal, di mana itu akan menyebabkan kapasitas siswa menumpuk dalam satu kelas karena hanya ada instruktur dalam satu pelajaran. Transdisciplinary possibilities after the pandemic. Seluruh protokol kesehatan di seluruh lokasi, kurikulum dan pedagogi yang akan berubah seiring berjalannya waktu, dan juga tatanan ruang yang akan menyesuaikan kondisi. What school needs during the pandemic. Open plan, order space flexibility, daylight, dan good ventilation merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk masa pandemi seperti sekarang. Di mana pentingnya sekolah memiliki outdoor space, open plan tanpa AC, ventilasi dan insulasi atap yang baik, plafon tinggi, peletakan jendela dan lebar bukaan yang tepat, outdoor dan indoor during pandemic, di mana setiap outdoor dan indoor harus memiliki alur sirkulasi yang memadai. Relation to ambient environment ini merupakan juga hal yang harus diperhatikan, seperti durasi, scale of space and volume, airflow pattern, dan ventilation. Daylight in school juga merupakan hal yang harus diperhatikan, bagaimana advantage of the daylight and the study evidences, dan juga the daylight element yang dipilih, shading device, material, and finishing. What if skenario post-pandemi era. Jendela yang mendukung fleksibilitas indoor dan outdoor tanpa batasan, penggunaan teknologi yang support contactless architecture, ruang publik yang diubah lebih bersifat private regulated, tatanan ruang luas yang berubah menyesuaikan jarak satu dengan lainnya, jalur sirkulasi dalam satu kelas satu arah, dan juga 2 pintu masuk, peletakan physical barrier untuk kegiatan bersama ataupun ruang kelas, bonding time untuk siswa ajaran baru, sekolah yang diperuntukkan untuk siswa yang membutuhkan bimbingan guru secara langsung atau kegiatan praktek saja, penggunaan ruang kelas melalui pendaftaran. How building shapes us, di mana plasticity, secara biologis kita beradaptasi dengan pressure of our actual living environment day by day. Secara sendirinya menyadari aktivitas dan rute yang berubah, everyday life yang berubah. Future school prediction, tidak bisa kita pungkiri, social impact pasti akan berefek pada post-pandemic era. Flexible building and post-COVID era membutuhkan open building concept, di mana space flexibility, multi-purpose, longevity and resilience, adaptability, outdoor space, open plan classroom itu merupakan hal yang penting untuk post-COVID era. The layout of school, di mana entrance itu akan berubah dan membutuhkan treatment tersendiri sebelum memasuki school area. Dan juga tempat cuci tangan dan box sanitasi per pintu masuk,
kelas luas yang dengan pembatasan kapasitas, pentingnya menjaga jarak dan reduce capacity dalam satu kelas, different class size dan different corridor size, circulation yang berubah, termasuk sirkulasi di setiap koridor, dan juga sirkulasi di direction of movement, type of use, frequency of use, time of use yang akan diatur, regulated, physical barrier to improve safety, physical barrier yang dibuat setinggi dengan standing position orang dewasa, dan juga how to open the door in post-COVID era, windows for fresh air intake, open rebel windows, clerestory windows, air filter, scheduling dan material yang harus diperhatikan, technology that support contactless architecture, di mana proyektor mungkin lebih baik daripada whiteboard dan lain sebagainya. Dan juga monitoring sistem dari pihak sekolah untuk data body temperature dan juga data kapasitas siswa,